Peliharalah solat dan, pula, solat yang paling utama, dan berdirilah dengan patuh kepada Allah. Al-Quran Surat 2 ayat 238. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah, serta sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan agar kamu beruntung. Al-Quran Surat 22 ayat 77. Makna kata, solat, dalam Islam. Kata dalam bahasa Arab untuk solat adalah salat, yang pada awalnya berarti, berdoa, atau memanjatkan permohonan. Kata ini telah digunakan dalam pengertian tersebut sebelum Islam datang. Dalam Al-Quran, kata salat digunakan dalam dua makna. Sebagai ibadah yang telah ditetapkan dalam Islam, yaitu solat sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Sebagai doa secara umum, seperti dalam firman Allah. Sesungguhnya doa, solat, kamu menjadi ketenangan bagi mereka. Al-Quran Surat 9 ayat 103. Dalam ayat ini, maksudnya adalah doa Rasulullah untuk para pengikutnya membawa ketenangan dan keberkahan bagi mereka. Menjaga solat, bentuk dan ruhnya. Al-Quran memerintahkan untuk menjaga solat, solawat, yang artinya bukan hanya menjaga bentuk lahiriahnya, tetapi juga memperhatikan ruh dan maknanya. Sebagian ulama menafsirkan, solat yang paling utama, dalam surat Al-Baqarah ayat 238 sebagai solat asar, tetapi makna yang lebih luas adalah menjalankan solat dengan cara yang paling sempurna, baik secara bentuk maupun ruhnya. Dalam Al-Quran, salat seringkali digunakan bersama kata iqomah, yang berarti, menegakkan sesuatu dalam keadaan yang benar. Oleh karena itu, iqomah salat berarti menjaga solat dalam kondisi yang sempurna, baik dalam pelaksanaan gerakan yang benar maupun kehusyukan hati dalam beribadah. Bentuk lahiriah solat dalam Islam. Islam telah menetapkan aturan solat yang meliputi bersuci sebelum solat, wudu atau tayamum. Solat di tempat yang telah ditentukan, seperti masjid. Menjalankan solat pada waktu yang telah ditetapkan. Melaksanakan solat dengan bentuk gerakan yang sudah diajarkan. Bentuk solat ini tidak menghalangi seseorang untuk berdoa kepada Allah kapanpun dan dalam kondisi apapun, tetapi solat wajib memiliki bentuk yang telah disyariatkan sebagai bagian dari ibadah yang teratur. Bentuk solat ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, sebagaimana waktu-waktu solat juga ditetapkan melalui wahyu. Bentuk lahiriah solat bukan tujuan utama, tetapi sarana. Meskipun Islam menetapkan bentuk solat secara lahiriah, bentuk ini bukanlah tujuan utama, melainkan sarana untuk mencapai kesempurnaan ibadah. Al-Quran menjelaskan bahwa solat bertujuan untuk menjauhkan seseorang dari keburukan dan dosa, sebagaimana firman Allah. Dan dirikanlah solat pada dua ujung siang dan bagian awal malam. Sesungguhnya kebaikan dapat menghapus keburukan. Al-Quran Surat 11 ayat 114. Hanya orang-orang yang solatnya dilakukan dengan penuh kehusyukan yang akan mendapatkan kesuksesan sejati, sebagaimana firman Allah. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Al-Quran Surat 23 ayat 1 dan 2. Sebaliknya, solat yang hanya sebatas gerakan fisik tanpa makna dikecam oleh Al-Quran, seperti dalam ayat. Maka celaka sekali bagi orang-orang yang bersolat, yang mereka alpa dalam solat mereka. Yaitu, orang yang, kebaikannya, dipamer-pamerkan. Dan mereka tak suka melakukan perbuatan cinta kasih. Quran Surat 107 ayat 4-7. Gerakan dalam solat dan maknanya. Dalam solat, setiap gerakan memiliki makna yang mendalam. Berdiri, qiyam, menghadap Allah dalam posisi penuh penghormatan. Rukuk menunjukkan ketundukan dengan membaca doa tasbih. Sujud, sajdah, bentuk kerendahan hati yang paling tinggi dengan bersujud sambil memuji keagungan Allah. Duduk, qodah, mengucapkan doa dan syahadat dalam posisi yang khusyuk. Gerakan ini tidak hanya mencerminkan ketundukan secara fisik, tetapi juga mempengaruhi keadaan hati, sehingga seorang muslim mengalami perjalanan spiritual dari satu tahapan ibadah ke tahapan berikutnya. Keringanan dalam pelaksanaan solat. Islam juga memberikan kemudahan dalam pelaksanaan solat, sesuai dengan kondisi seseorang. Jika sakit, seseorang boleh sholat dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu duduk, boleh sholat sambil berbaring.
Jika sedang dalam perjalanan, seseorang diperbolehkan sholat di atas kendaraan. Jika dalam keadaan darurat, seseorang boleh sholat tanpa harus menghadap kiblat, mengikuti arah perjalanan. Namun, tanpa adanya alasan yang mendesak, seseorang tidak diperbolehkan meninggalkan bentuk sholat yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sholat sebagai zikir dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Selain gerakan, sholat juga berisi berbagai doa dan bacaan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti memuji dan mengagungkan Allah. Mengingat sifat-sifat Allah, seperti kasih sayang dan pengampunannya. Mengakui kelemahan diri dan memohon pertolongan kepada Allah. Berdoa untuk diberikan hidayah dan keberkahan dalam hidup. Semua bacaan dalam sholat ini disebut zikir, yang berarti mengingat Allah. Dalam Al-Quran, sholat disebut sebagai zikirullah, zikir kepada Allah. Bahkan, Al-Quran sendiri disebut sebagai zikir, sehingga membaca Al-Quran dalam sholat termasuk dalam bagian dari ibadah yang utama. Kesimpulan, keseimbangan antara bentuk dan ruh sholat. Sholat memiliki bentuk yang telah diatur dalam Islam, tetapi bentuk ini bukanlah tujuan utama, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Khusyuk dan memahami makna sholat lebih penting daripada sekadar menjalankan gerakan fisiknya. Sholat bertujuan untuk menghindarkan seseorang dari keburukan dan mengembangkan spiritualitas. Islam memberikan kemudahan dalam sholat bagi orang yang dalam kondisi sakit atau perjalanan. Setiap gerakan dalam sholat memiliki makna spiritual yang mendalam, sehingga sholat tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga pengalaman spiritual yang membawa seseorang lebih dekat kepada Allah.